Baik, selamat datang di video review materi mata kuliah UAS OR2. Jadi di sini akan membahas beberapa materi sebelum UAS, tidak keseluruhan. Jadi ada sebagian yang akan dibahas, yaitu ada minggu 9 dan juga minggu 10-11. Minggu 9 yaitu rantai Markov dan minggu 10-11 yaitu proses keputusan Markov. Di sini akan langsung membahas beberapa contoh soal dari kedua materi ini. Langsung saja di soal pertama mengenai soal rantai Markov. Teman-teman mungkin bisa membaca soal keseluruhan terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan inti dari soalnya. Jadi ada kasus di mana selama bertahun-tahun seorang petani itu telah mengobservasi bahwa kondisi tanah tahun akan berdampak pada kondisi tanah tahun depan yang akan mempengaruhi produktivitas tahun depan tersebut. Nah, kondisi tanah tadi itu akan ada tiga status, yaitu baik, cukup, dan buruk. Nah, di kasus ini petani tersebut akan menggunakan pupuk untuk memperbaiki kondisi tanah tahun lalu tersebut untuk meningkatkan produktivitasnya. Digambarkan matriks peluang dari menggunakan pupuk tadi. Nah, ini adalah matriks peluang yang menggunakan pupuk dari kondisi tanah tahun lalu yang menggunakan pupuk, lalu yang akan memperbaiki kondisi tanah tahun depan yang akan ada dalam tiga kondisi tadi, yang baik, cukup, dan buruk. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi yang ingin dicari dari matriks peluang ini dalam jangka panjang itu kondisi tanah yang baik itu persentasenya berapa, kondisi tanah yang cukup itu tadi berapa, kondisi tanah yang buruk itu tadi berapa persen. Nah, itu yang ingin kita cari. Lalu di soal itu kita disuruh menentukan ekspektasi biaya yang dikeluarkan dari kondisi tanah tadi. Jadi ini ya kondisi tanah pupuk. Jadi kalau kondisi tanah baik itu pupuknya 2 kantong, dan kondisi tanah cukup ini sekian kantong, nanti akan kita cari. Nah, kita akan cari nilai biaya pupuk berdasarkan nilai tanah yang telah kita dapatkan tadi. Nah, langkah pertama kita akan mencari nilai P1 P2 nomor 3. P1 P2 P3 inilah yang nilai tanah dalam ketiga kondisi tadi. P1 itu adalah nilai tanah dalam kondisi baik, P2 dan P3 seterusnya. Ini peluang, matriks peluang tadi yang memakai pupuk tadi. Di sini saya jabarkan ada kondisi tanah tahun sekarang atau tahun lalu dan kondisi tanah tahun depan. Nah, cara baca dari graf matriks ini, misalnya ada 0,3. Maksudnya itu kondisi tanah tahun sekarang itu 1 atau baik dan kondisi tanah tahun depan itu baik, peluangnya itu 0,3. Nah, kalau misalkan ini kondisi tanah tahun sekarang itu 1 atau baik dan kondisi tanah tahun depan itu cukup, peluangnya itu 0,6. Oke. Dan misalnya juga, jadi ini nilai 0,4 itu maksudnya adalah kondisi tanah tahun sekarang itu buruk dan kondisi tanah tahun depan itu cukup, peluangnya itu 0,4. Jadi maksudnya seperti itu dalam kondisi 1, 2, 3 tadi yang ini. Nah, dari nilai inilah yang kita cari P1 P2 P3 nya menggunakan rumus ini. Nah, ini kita masuk ke pemasukan angkanya biar lebih jelas gitu. Jadi rumusnya itu adalah ini. Nah, kalau teman-teman lihat polanya itu, untuk nilai 1, angka yang akan dimasukkan itu ada di kolom ini. Dan untuk nilai P2 itu masukin nilai yang di 3 pun ambil nilai yang di sini. Bisa dilihat P1 sama dengan nih 0,3
0,3 Pi1 tambah 0,1 Pi2 tambah 0,5 Pi3. Begitupun dengan Pi2. Pi2 itu sama dengan 0,6 Pi1 0,6 Pi1 tambah 0,06 Pi2 tambah 0,4 Pi3. Pi3 juga begitu. Lalu ada ini persamaan tambahan Pi1 tambah Pi2 tambah Pi3 sama dengan 1. Cara mencari nilai Pi1, Pi2, Pi3 itu bisa dengan sistem persamaan linear 3 variabel ataupun matriks. Nah, di sini saya akan pakai sistem persamaan linear 3 variabel saja. Nah, kita akan ubah dulu yang persamaan ini jadi seperti ini. Kita ubah dia supaya lebih mudah, kita ubah dia menjadi sama dengan 0 semua gitu. Nah, cara ubahnya itu misalnya kita ambil persamaan 1. Pi1 sama dengan Pi1 0,3 1 tambah Pi3 0,05. Nah, Pi1 ini akan saya pindahkan ruas ke sini. Ya, nggak usah pindah ruas ya. Jadi di sini sisanya 0. Di sini 0,3 Pi1 minus Pi1 tambah 0,1 Pi2 tambah 0,5 Pi3. Nah, 0,3 kurang 1 itu kan hasilnya minus 0,7 Pi1. Ini sama dengan 0. Nah, karena angka di depan ini minus ya, minus 0,7. Jadi, supaya lebih enak dilihat, ini saya pindahin ruas ke sini, supaya jadi positif. Jadi, minus 0,7, nanti setelah pindah ruas ke sebelahnya, dia akan menjadi positif 0,7. Nah, ini tadi, yang 0,1 Pi2, kita pindahin ruas juga ke sini, ke sebelah. Kalau positif 0,1, jadi minus 0,1. Nah, begitupun yang 0,05 ini, dia positif 0,05, saya pindahin ruas, jadi minus 0,5. Sebenarnya sih kalau nggak masalah sih mau pindah ruas atau enggak, nilainya tetap sama. Cuman karena di sini awalnya minus, jadi nggak enak gitu, saya pindahin aja. Oke, saya hapus dulu ini. Kemudian untuk nilai Pi2-nya, persamaan 2, saya akan memindahkan yang nilai Pi2 ini ke ruas ini. Dia akan menjadi minus Pi2. Kalau kita jumlahkan 0,6 Pi2 ini, dan maka dia akan menjadi minus 0,2. Yang 0,6 Pi1 dia tetap menjadi 0,6 Pi1, begitupun dengan 0,4 Pi3. Nah, yang ini tadi dia akan jadi sisa 0. Jadi 0 dengan 0. Sama 3 pun juga begitu. Yang 3 ini akan saya pindahkan, dia akan menjadi minus Pi3. Kita operasikan 0,55 Pi3 kurang Pi3. Itu hasilnya minus 0,45 Pi3. Sedangkan yang ini tetap. Nah, ruas sebelah ini karena ditinggalin Pi3 tadi, maka dia akan menjadi 0. Nah, terus lebih lanjutnya nanti kita akan memakai 3 ini saja ya. Yang ini tidak usah. Cukup 3 ini saja yang akan kita otak-atik nantinya. Mungkin teman-teman lihat di sini agak ada sedikit perbedaan.
yang awalnya tuh persamaan ini kan 0,6, 0,4 sama 0,4. Supaya lebih enak dilihat, masing-masing ruas ini kita kalikan 10. Jadi 0,6 kali 10 jadinya 6. 0,4 kita kalikan 10 jadinya 4. 0,4 kita kali 10 jadinya 4. Dan 0 kita kali 10 juga. Hasil tetap 0. Maka dia akan menjadi 6pi1 bla bla bla. Begitupun dengan persamaan 2. Yang ini. Persamaan 2 ini. Kalikan 10, hasilnya akan menjadi seperti ini. Supaya lebih enak dilihat. Nah, lalu di sini kan katanya eliminasi pi1 dari persamaan 2 dan 3. Idenya itu adalah kita tuh menyamakan nilai pi1 dari kedua persamaan tersebut, lalu kita eliminasi, kita coret gitu. Persamaan 2-nya tuh yang ini, persamaan 3-nya yang ini. Nah, karena ini nilai pi1 dan pi2-nya bernilai sama, kedua persamaan ini akan kita kurangkan, maka ini habis ya. Pi1 kurang pi1 habis, lalu 3 pi2 kurang pi2, dan minus 45 minus pi3, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kedua persamaan ini kita kurangkan. Kita akan dapat persamaan baru yang pertama. Lalu kita akan eliminasi lagi nilai pi1 dari persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 dan 3. Ini persamaan 1, ini persamaan 3. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita ingin mengeliminasikan nilai pi1, maka pada kedua persamaan nilai pi1 itu harus sama, termasuk konstantanya. Sedangkan di sini persamaan 1 tuh nilainya 6 pi1. Di persamaan 3 dia itu hanya pi1. Supaya sama, maka yang persamaan yang ini akan saya kalikan 6. Jadi kalikan 6, kalikan 6, dikalikan 6. Nah, persamaan hasilnya tadi kan 1. Ini, persamaan 3 kan 1. Kita kalikan 6 juga. Itu hasilnya 6. Baru bisa kita eliminasikan nilai pi1. Kita kurangkan 6 pi1 kurang 6 pi1, coret. Dapatlah hasil persamaannya ini. Minus 10 didapat dari minus 4 minus 6 pi2. Jadi minus 10 pi2. Lalu kita perbagus menjadi 10 pi2 tambah 2 pi3 sama dengan 6. Jadi kita dapat dua persamaan baru, yang ini 1 dan ini 1. Lalu dua persamaan baru tadi kita operasikan lagi. Yang setelah dioperasikan kita akan mendapat nilai pi3 sebesar 0,3729. Nah, setelah kita mendapatkan nilai pi3 ini, kita bisa mencari nilai pi2 dan pi1-nya. Sini saya akan memasukkan nilai pi3 ini ke bebas sih. Saya akan coba masukkan nilai pi3 itu ke dalam. Jadi nilai pi3 0,329. 2pi2 kurang 5,5 kali 0,372 sama dengan 1, didapat hasil pi2 sama dengan 0,542. Itu pun juga berlaku pada saat mencari nilai pi1, sehingga didapatkan pi1 itu 0,1016. Jadi kita dapat semua hasil pi1, pi2, dan pi3 yaitu sebesar ini, pi1-nya 0,1016 atau 10,16%. pi2 0,5255 atau 52,5%, dan juga pi3. Maksudnya itu dalam jangka panjang, kondisi tanah dengan memakai pupuk pada kondisi baik itu 10,16%, pada kondisi cukup 52,55%, dan pada kondisi buruk 37,29%. Selanjutnya kita akan mencari nilai estimasi biaya di soal tadi. Nah, harga pupuknya itu 50.000. Dengan kalau kondisi baik dia membutuhkan 2 pupuk. Kondisi cukup dia membutuhkan 2,5 pupuk, dan kondisi buruk dia membutuhkan 3,2 pupuk. Nah, yang 2,5 ini
sama 3,2 itu dapat dari mana? Tadi kan di soal dikasih tahu kalau cukup dia itu naik 25% dari kondisi baik. Kondisi baik itu dia 2 pupuk. Kalau dia naik 25%, berarti menjadi 25% dari 2 itu adalah 0,5. Jadi tambah aja 2 tambah 0,5 adalah 2,5. Lalu yang kondisi buruk tadi dia meningkat 60%. 60% dari 2 itu 1,2. Jadi 2 tambah 1,2 adalah 3,2. Jadi biayanya itu nanti kondisi baik dia kondisi baik, kondisi cukup dan kondisi buruk. Kondisi baik dia butuh 2 pupuk kali harga dan kali persentase. Begitupun dengan kondisi cukup dan kondisi buruk. Kita kalikan, didapatkanlah efektivitas biaya dalam jangka panjang itu sekian. Ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Jadi soal yang kedua ini kita membahas mengenai Markov decision process atau proses keputusan Markov. Jadi proses keputusan Markov di sini bertujuan untuk menentukan keputusan yang paling optimal dalam suatu lingkungan yang sifatnya stokastik atau acak dan juga dinamis. Di mana kita tidak hanya mempertimbangkan keputusan yang kita pilih, namun juga mempertimbangkan keadaan yang ada saat ini. Nah, jadi di sini kita disediakan soal. Di sini soal ini kita diminta untuk menentukan keputusan optimal pada horizon waktu selama 2 tahun dan juga ekspektasi penerimaan total selama 2 tahun. Jadi ada 2 hal yang akan kita cari di sini. Nah, kemudian soal sudah menyediakan beberapa informasi utama. Di sini kita memiliki 2 informasi utama dari soal, yaitu pertama mengenai status atau kondisi. Di sini kalau dalam soal kita lihat ada 3 kondisi, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Kemudian informasi penting yang kedua di sini adalah mengenai keputusan. Jadi ini keputusannya ada 2. Keputusan pertama yaitu untuk tidak melakukan promosi, dan keputusan kedua adalah untuk melakukan promosi. Nah, 2 informasi ini sangat penting yang akan kita gunakan dalam penyelesaian untuk mengambil keputusan yang paling optimal. Di sini juga kita disediakan matriks probabilitas transisi. Di sini ada P1. Di sini juga ada P2. Kemudian ada matriks pendapatan atau matriks penerimaan. Simbolnya R. R ini maksudnya revenue. Kalau P tadi itu maksudnya P probabilitas. Nah, kemudian untuk langkah pengerjaannya, jadi di sini seperti yang kita tahu tadi, kita sudah mempunyai 2 informasi mengenai kondisi dan juga keputusan. Kondisinya ada tinggi, sedang, rendah. Kemudian keputusannya ada K sama dengan 1 dan K sama dengan 2. Sama dengan 1 untuk tidak melakukan promosi dan sama dengan 2 untuk melakukan promosi. Kemudian ini adalah matriks probabilitas transisinya. Jadi ini P1. Baris 1, 2, dan 3 menyatakan kondisi pada tahun saat ini atau tahun sekarang. Dan kolom 1, 2, dan 3 menyatakan kondisi untuk tahun ke depan. Begitupun dengan P2 atau probabilitas 2. Ini matriks pendapatannya, revenue R1.
sama untuk baris itu menyatakan tahun sekarang, dan untuk kolomnya ada 3 juga untuk menyatakan kondisi tahun depan. R2 pun demikian. Dan kemudian yang ditanya di sini ada 2 pertanyaannya. Yang pertama adalah solusi keputusan optimal untuk horizon 2 tahun. Apakah tahun 1 melakukan promosi atau tidak? Tahun kedua promosi atau tidak? Dan ekspektasi penerimaan selama 2 tahun. Tahun pertama berapa dan juga tahun kedua berapa. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, proses perhitungan yang akan kita lakukan itu dimulai dari kita menggunakan fungsi V pada kondisi ke I dan keputusan ke K. Jadi V ini maksudnya value atau nilai, yang rumusnya adalah seperti ini. Jadi perhitungan untuk V pada kondisi ke I dan keputusan ke K adalah sama dengan sigma M. Untuk J dimulai dari 1, probabilitas pada kondisi I, dan untuk kejadian ke J pada keputusan K, dikalikan dengan R atau revenue pada kondisi ke I, untuk kejadian J dan keputusan ke K. Nah, untuk M ini sendiri, M ini maksudnya adalah jumlah kejadian yang akan dijumlahkan. Kemudian masuk pada tahap pertama, kita akan menentukan masing-masing V atau value, nilai, fungsi value untuk setiap kondisinya. Jadi ada kondisi I-nya sama dengan 1, ada juga kondisi yang I-nya sama dengan 2, ada juga yang kondisi I-nya sama dengan 3. Nah, subscript yang bagian atas ini untuk menandakan K-nya yang sama dengan 1. Nah, ini juga di sini ada untuk K sama dengan 2. Jadi K ini maksudnya di sini seperti di awal tadi dijelaskan, K adalah keputusan. Jadi keputusannya tadi di awal ada 2. Keputusannya yaitu promosi. Keputusannya untuk K sama dengan 1 itu tidak melakukan promosi, dan K sama dengan 2 adalah melakukan promosi. Jadi kita buat ada 2 alternatif keputusan. Nah, kemudian bagaimana mengisi fungsinya? Jadi di sini kita lihat ada 0,2, 0,5, dan 0,3. Ini dapat dari mana? Jadi kembali kita lihat pada rumus fungsi value-nya, itu ada P, probabilitas, dan R atau revenue. Nah, jadi 0,2 ini di sini maksudnya adalah probabilitas. Nah, untuk K sama dengan 1, kita menggunakan matriks probabilitas transisi yang pertama. Jadi kalau kita lihat lagi soal, ini ada P1 dan juga ada P2. Jadi P1-nya akan kita gunakan untuk K sama dengan 1. Nah, dan P2-nya akan kita gunakan untuk K sama dengan 2. Oke. Nah, seperti yang kita lihat tadi pada P sama dengan P probabilitas transisi yang pertama, itu nilai probabilitasnya ada 0,2, 0,5, 0,3, kemudian ada 0, 0,6, 0,4, 0, 0, dan 1. Kemudian untuk P2-nya, itu nilai probabilitasnya ada 0,5, 0,3, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk setiap probabilitas itu akan kita kalikan dengan nilai penerimaan atau revenue-nya, atau nilai R-nya. R-nya ini kita lihat pada tabelnya tadi yang pertama. Nah, ini matriks pendapatan. Sini ada R1, sama seperti kasusnya probabilitas P1 dan P2. R1 dipakai untuk K sama dengan 1,
dan R2 dipakai untuk 2. Jadi untuk memasang setiap nilainya pun sama ya urutannya. Ini kalau kita lihat 6, 4, 2. Di K sama dengan 1 juga urutannya sama, 6, 4, 2. Begitupun untuk baris yang kedua. Kita ambil dari matriks penerimaan baris yang kedua. Baris yang ketiga ini untuk V sama dengan 3 kita ambil dari matriks penerimaan baris yang ketiga. Hal yang sama kita lakukan juga untuk K sama dengan 2. Jadi kita ambil nilai R-nya pada R2. Nah, kemudian setelah itu kita kalikan P dan R-nya. Dikali, kemudian dijumlah, dikali, kemudian dijumlah. Dan masing-masing didapatkan 3,8, 2,2, minus 1, 4,3, 4,4, dan 0,3. Itu adalah nilai untuk nilai fungsi V untuk masing-masing kondisi ke I. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam tabel. Tabel kondisi ke I-nya ada 3. Untuk I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3. Di sini V1 dapat dari K sama dengan 1 ya. Kemudian V2 dapat hasil K sama dengan 2. Jadi tinggal kita masukkan 3,8, 2,2, minus 1, kemudian 4,3, 4,4, dan 0,3. Jadi ini seperti untuk merangkum hasilnya, supaya bisa lebih mudah untuk kita gunakan pada tahap selanjutnya. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan kembali untuk memulai perhitungan rekursif mundur. Jadi perhitungan rekursif mundur ini kita hitung mulai dari tahap N sama dengan 2. Tahap N sama dengan 2 atau pada tahun kedua. Nah, ini tabelnya. Jadi kita buat tabel seperti ini. Tabel di sini ada menampilkan kondisi ke I. Ada 3 kondisi. Tinggi, rendah, tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian sama seperti tabel pertama tadi, ada K sama dengan 1 dan K sama dengan 2 untuk representasi dari keputusannya. Nah, jadi tadi seperti pada tabel yang di bawah ini, kan nilai-nilai dari fungsi V-nya. Itu kita pakai kembali di tahap N sama dengan 2. Kita tinggal masukkan untuk K sama dengan 1-nya ada 3,8, 2,2, dan minus 1. Untuk K sama dengan 2-nya ada 4,3, 4,4, dan 0,3. Nah, kemudian ini kita pilih untuk masing-masing kondisi 1. Jadi kita pilih antara K sama dengan 1 maupun K sama dengan 2, ini mana yang paling besar nilainya untuk masing-masing kondisi. Nah, di sini pada kondisi ke-1 yang paling besar adalah 4,3. Kemudian untuk kondisi kedua yang paling besar adalah 4,4. Yang ketiga adalah 0,3. Kita masukkan ke kolom solusi optimal yang terdiri dari nilai fungsi untuk kondisi ke I. Ini untuk memasukkan nilai yang tertingginya, kolom ini. Jadi ada 4,3, 4,4, dan 0,3 nilai-nilai tertingginya. Nah, kemudian K ini keputusannya jelas di sini kita lihat 4,3 adalah keputusan K sama dengan 2. 4,4 juga adalah dari K sama dengan 2, begitupun 0,3 dari K sama dengan 2. Nah, ini artinya semuanya sama, yaitu memilih untuk melakukan promosi. Jadi kalau kita ingat tadi di awal K sama dengan 2 itu kan artinya promosi ya. Nah, kemudian setelah selesai kita menentukan nilai-nilai optimal dan juga keputusannya, kita lanjutkan ke tahap
N sama dengan 1 atau untuk tahun ke-1. Nah, untuk tahun ke-1, tabelnya tidak jauh berbeda dengan tabel pada N sama dengan 2. Di sini menampilkan kondisi ke I, ada 3 kondisi. Kemudian ada K sama dengan 1, ada K sama dengan 2, solusi optimal yang terdiri dari kolom nilai optimalnya dan pilihan keputusan. Namun di sini ada sedikit hal yang perlu kita perjelas mengenai konsep perhitungannya. Jadi ini agak sedikit harus berhati-hati dan harus teliti, karena ini jika salah sedikit hasilnya akan berubah. Nah, jadi apa yang dimasukkan ke dalam setiap baris untuk kolom K sama dengan 1 maupun kolom K sama dengan 2. Kita lihat di sini ada angka 3,8, 2,2, dan minus 1. Ini didapat dari mana? Ini adalah nilai pada K sama dengan 1 di tahap N sama dengan 2. Jadi ini kita replikasi, kita tulis kembali di K sama dengan 1 untuk tahap N sama dengan 1. Kita tulis kembali di awal. Begitupun untuk 4,3, 4,4, dan 0,3 ini didapat dari sini. Kita tulis kembali. Nah, kemudian ini kita lihat di sini ditambah 0,2 kali 4,3 tambah 0,5 kali 4,4 dan tambah 0,3 kali 0,3. Nah, ini dari mana? Nah, untuk 0,2, 0,5, dan 0,3 ini merupakan angka-angka dari matriks probabilitas transisi ya. Jadi ini angka dari matriks probabilitas transisi yang awal tadi. 0, 0,6, 0,4, 0, 0, dan 1 ini juga sama dari matriks probabilitas transisi P1. Jadi seperti yang di awal, boleh saya ulang, saya lihatkan kembali. Nah, ini dari sini. Walaupun polanya sama, urutannya sama. Jadi baris pertama ditulis pada baris pertama, baris kedua ditulis pada baris kedua, dan baris ketiga ditulis pada baris ketiga. P1 untuk K sama dengan 1, P2 untuk K sama dengan 2. Nah, jadi kita tinggal tuliskan ulang saja di kolom K sama dengan 1 dan K sama dengan 2-nya. Nah, kemudian untuk 4,3, 4,4, dan 0,3 ini dari mana? Jadi 4,3, 4,4, dan 0,3 itu adalah nilai solusi optimal pada tahap N sama dengan 2. Ini kita pakai sebagai pengali. Jadi konsepnya mirip ya. Tadi kan probabilitas dikalikan dengan revenue, dikalikan dengan R. Itu mirip saja dengan konsep itu. Cuman kalau di tahap yang ini, kita ganti pengalinya itu dengan FI. Jadi dikalikan dengan nilai optimalnya. Nah, ini di sini ada 0,2, 0,5, 0,3. Tinggal kita kalikan saja dengan masing-masing 4,3, 4,4, dan 0,3. Urutannya sama. Jadi 0,2 yang pertama dikalikan dengan 4,3 pada kondisi I1. Ini kan yang pertama. 0,5 kan yang kedua. Kita kalikan juga dengan yang kedua. Kemudian 0,3 kita kalikan dengan 0,3 yang ketiga. Begitupun seterusnya untuk kondisi kedua dan ketiga. Setiap nilai probabilitas transisinya itu dikalikan dengan solusi optimal dari tahap sebelumnya atau tahap N sama dengan 2. K sama dengan 2 pun demikian, sama, kita kalikan. Nah, kemudian setelah kita masukkan semua variabel yang kita perlukan, kita lakukan perhitungan, maka didapatkan untuk kondisi
pertama pada K sama dengan 1 nilainya adalah 6,95. Dan pada K sama dengan 2-nya adalah 7,83. Yang lainnya pun didapat perhitungannya. Kemudian kita tentukan kembali angka atau solusi atau nilai terbesar untuk masing-masing kondisi. Jadi pada kondisi 1 nilai terbesarnya adalah 7,83. Pada kondisi 2 nilai terbesarnya adalah 7,94. Dan pada kondisi 3 nilai terbesarnya adalah 2,23. Nah, ini kita tulis kembali. Untuk K-nya, kita perjelas. K-nya itu K yang sama dengan 1 atau sama dengan 2. 7,83 itu dari K sama dengan 2. 7,94 pun sama dari K sama dengan 2. Begitupun 2,23 sama dari K sama dengan 2. Artinya, untuk tahap N sama dengan 1 atau tahun pertama, semuanya melakukan promosi untuk setiap kondisi, baik tinggi, sedang, maupun rendah. Nah, jadi ini nanti pada kesimpulannya untuk tahun ke-1, tahun pertama, itu kondisi tinggi. Jika kondisi tinggi, maka dia melakukan promosi atau memilih keputusan kedua. Untuk kondisi kedua, dia melakukan promosi juga. Kondisi ketiga pun demikian. Nah, kemudian untuk tahun kedua atau N sama dengan 2, kondisi pertama dia melakukan promosi sampai kondisi ketiga. Semuanya juga melakukan promosi. Nah, ini kesimpulannya. Jika kita tuliskan secara lebih detail. Nah, ini ada masing-masing kondisi. Kondisi 1, 2, dan juga 3. Tinggi, sedang, dan rendah. Dan seperti yang kita tahu tadi, semuanya melakukan promosi ya. Untuk setiap kondisi, baik pada tahun pertama maupun tahun kedua. Jadi ini adalah pilihan keputusan yang diambil pada tahun pertama maupun tahun kedua untuk menjawab pertanyaan mengenai solusi keputusan optimal untuk horizon 2 tahun. Kemudian untuk ekspektasi penerimaan dalam 2 tahun, itu kita menggunakan data dari tahap N sama dengan 1 atau tahun pertama tadi, di mana kita mendapatkan nilai yang 3 nilai ini, 7,83, 7,94, dan 2,23. Nah, itu kita gunakan sebagai ekspektasi penerimaan dalam 2 tahun. Jadi, pada kondisi pertama, kondisi 1 atau kondisi tinggi, itu ekspektasi penerimaan adalah 7,83, kondisi kedua 7,94, dan kondisi ketiga adalah 2,23. Nah, ini jadi ini ya, untuk 1 itu kan artinya tinggi, kondisi 2 itu sedang, 3 itu rendah. Nah, jadi itu cara menjawab dan cara menyelesaikan soal mengenai Markov Decisions Process untuk 2 pertanyaan, yaitu mengenai solusi keputusan optimal untuk horizon 2 tahun dan juga ekspektasi penerimaan total selama 2 tahun. Oke, saya kira sekian untuk pembahasan soal nomor 2. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.